Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak ustadz, kita kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita masuk pembelajaran ketiga yang bertemakan Aku Anak Soleh. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Anak ustadz? Iya, semuanya kita ingin menjadi anak soleh dan soleha. Tetapi menjadi anak soleh ini kita harus mentaati apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga kita harus melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak soleh ini sangat mulia orangnya. Temannya banyak, orang tua sangat suka, guru-guru juga suka, ya. Dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk yang A. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah kisah, yaitu anak gadis yang jujur. Jadi dalam kisah ini ada seorang anak gadis yang sangat jujur, sehingga seorang khalifah sangat mengagumi gadis tersebut. Baiklah, adapun kisahnya. Kisah ini terjadi ketika pada Khalifah Umar, yang mana Khalifah Umar ini adalah pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah Umar ini mengelilingi kota Mekah bersama pengawalnya. Ya. Sesampai di pinggir kota Mekah, Khalifah sangat tertarik kepada gubuk yang kecil. Kemudian Khalifah tersebut mendengarkan pembicaraan seorang gadis dan ibunya. Kata ibunya, "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup
untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh ibunya kepada anaknya. Kemudian anaknya menjawab dengan tersenyum, "Ibu, usah disesali, ini adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian hari kambing kita mengeluarkan banyak susu sehingga dapat memenuhi pelanggan kita." Terus ibu mengajak anaknya, bagaimana kalau susu ini kita campurkan dengan air? Kemudian si anak menjawab, "Jangan, Bu. Karena itu perbuatan curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini banyak ataupun sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Kemudian ibunya menjawab, "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Sedangkan beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Kemudian anaknya menjawab, anak perempuannya, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian di luar gubuk ada Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis tersebut. Sehingga esok harinya Khalifah Umar menyuruh pengawalnya untuk menjemput ibunya dan anak gadis tersebut. Kemudian anak gadis tersebut dinikahkan kepada anak Khalifah Umar. Itulah kisah dari seorang anak gadis, seorang anak gadis yang dalam hatinya ada sifat kejujuran. Sehingga di dalam kisah ini, walaupun mereka miskin, tetapi mereka masih tetap jujur. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada iman, dan juga mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil dari mereka kalau jujur? Yaitu dapat menikah dengan anak khalifah. Apa khalifah? Kalau sekarang yaitu seperti presiden, Dari seorang miskin bisa menikah dengan seorang anak presiden. Kenapa sebabnya bisa nikah dengan anak presiden? Karena hasil dari kejujuran. Begitu juga kalau anak ustadz ditanya oleh ustadz dan uminya. Ketika uminya menanyakan, apakah tadi malam anak-anak belajar? Maka jawablah dengan jujur, Kalau anak ustadz belajar, jawab belajar umi. Tetapi kalau tidak belajar, jawab juga tidak belajar umi. Kenapa? Kejujuran itu sangat mulia. Karena jujur ini adalah modal kita untuk pergi kemana-mana. Kalau orang sudah tidak percaya kepada kita, kalau kita sudah tidak jujur, maka orang sulit untuk percaya kepada kita, Maka jujur ini sangat penting.
Oke, yang kedua amanah. Ya. Amanah ini terpercaya. Jadi anak ustadz diamanahkan oleh orang tuanya untuk belajar. Makanya anak ustadz harus amanah. Apa amanahnya? Harus rajin belajar di rumah, disiplin, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh tidur ketika ustadznya mengajar, ya. Harus dapat nilai yang bagus. Kenapa? Karena orang tua antum diamanahkan untuk belajar. Supaya apa? Menjadi orang yang berguna. Kita lihat, ya, Nabi Muhammad SAW pada usia 12 tahun. Beliau berdagang. Nabi Muhammad sudah umur 12 tahun, sudah berdagang beliau. Kemana? Ke negeri Syam bersama dengan pamannya. Di dalam berdagang, Rasulullah itu sangat amanah, ya. Selalu bersikap amanah. Barang dagangannya dititipkan kepadanya. Dijaga dengan baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Orang yang amanah ini selalu banyak temannya, banyak disukai orang. Karena sulit untuk mendapatkan teman yang amanah, sahabat yang orangnya amanah. Karena amanah ini sangat berat dilaksanakan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kejujuran. Kalau kita tidak amanah, maka akan kita mendapatkan keburukan, ya. Kita akan mendapatkan sanksinya nanti. Sampai di sini materi kita. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.